Halo sahabat YKaki, kita bertemu lagi di podcast We Care. Kali ini saya sebagai host dan ada dua orang yang akan saya wawancarai. Yang satu teman sejawat saya, Dr. Andi Cahyadi. Beliau adalah spesialis anak konsultan penyakit darah dan kanker anak dari Rumah Sakit Sutomo, Surabaya. Halo sahabat JKK. Ya. Yang kedua adalah Ibu Ira Sulistyo. Halo, yes, selamat sore. Beliau ini adalah founder dari YKaki. Ya, Nah, kita betul. akan ngobrol-ngobrol seputar YKaki, apa itu, bagaimana, dan lain sebagainya. Ya. Boleh kan Bu Ira? Monggo. Kenapa Anda berada di sini? Kenapa kita ketemu bertiga? Saya kira itu sesuatu yang perlu kita sampaikan. Tidak ada yang kebetulan. Oke. Ayo kita. Kita bertiga dalam satu forum tadi, siang seharian, di Kemkes, dalam rangka untuk membuat sebuah program, kalau bahasa Indonesianya apa ya, kontrol program Pediatric National Cancer Control Planning. Ya. Jadi program untuk pengendalian kanker anak. Ya, begitu. Nasional. Jadi beberapa stakeholder berkumpul di situ, termasuk salah satunya adalah Bu Ira sebagai LSM yang menyediakan atau mensupport segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh penderita kanker anak yang tidak tersedia atau yang tidak disediakan oleh rumah sakit maupun siapapun yang wajib menyediakan. YKaki adalah yang saya tahu penyedia rumah singgah. Betul. Betul. Salah satu program kita adalah rumah singgah yang kita sebut rumah kita. Jadi gimana ceritanya itu Bu Ira? Jadi gini, melihat keperluan daripada anak-anak yang menderita kanker, apalagi berdasarkan pengalaman pribadi, yang paling dibutuhkan saat ini adalah rumah singgah. Bentar, pengalaman pribadi itu yang gimana? Pengalaman pribadi saya ini sebagai orang tua penderita. Iya, kan belum tahu. Oke. Saya sebagai orang juga tua belum tahu. Betul. Saya sebagai orang tua penderita di tahun 2006 mendirikan YKaki, di mana YKaki itu adalah Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Okay. Program utama yang langsung kami buat adalah pengadaan rumah singgah dan juga sekolah. Kenapa kok kita melihat ke situ? Karena sudah banyak, ya belum banyak sih, ada beberapa yayasan yang sudah aktif juga membantu pembiayaan daripada pengobatan. Tapi belum sampai mikir bahwa pengobatan kanker pada anak itu bukan cuma sekedar pengobatan anaknya doang. Terus tinggal di mana ini keluarganya gitu. Pengobatannya kan lama, kita semua tahu bahwa pengobatannya lama, tidak mungkin sebentar, sehingga perlu rumah singgah, tempat para orang tua atau bersama anaknya untuk bisa nunggu kalau mereka lagi nggak di kemoterapi. Jadi itu harus disediakan, sebab kalau tidak, itu umumnya mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan. Karena di dalam menunggu anak-anaknya berobat, memang anak-anaknya ditanggung pembiayaannya di rumah sakit. Makannya semuanya ditanggung, obatnya pun ditanggung ya. Pada waktu itu kalau boleh dibilang tanggung itu ya adalah yang ditanggung. Sebagian ditanggung. Tapi bukan berarti segalanya. Yang nungguin pun kan harus makan, harus mandi, harus istirahat. Itu di mana tempatnya. Nah, disitulah kami terpikir bahwa diperlukan sebuah rumah singgah untuk mereka berteduh. Mereka menunggu, mereka bisa santai, layaknya seperti rumah sendiri. Disitulah kami buat program rumah singgah.
merupakan program utama kita. Nah, selain itu juga kita punya sekolah. Sebentar, kenapa yang terpikir pada saat awal itu adalah rumah? Yaitu tadi, bahwa anak tuh kalau udah diantar berobat, kita tahu, atau mungkin ada yang tidak tahu, bahwa pengobatan kanker itu membutuhkan waktu lama. Oke, waktu lama. 2 tahun Ya. minimum. Kalau 2 tahun, dia mesti tinggal di mana ini orang tua yang mendampingi anaknya. Oke. Kalau memang dia dari sekitar Jakarta atau di mana dia berobat, mungkin nggak ada masalah, mereka bisa pulang ke rumah. Tapi bisa dibayangin kalau dari saudara-saudara kita yang dari berbagai pulau, dari berbagai provinsi, nggak usah pulau deh, nyebrang aja yang cuman mungkin tinggalnya di Banten. di Banten. Mereka mau kemana? Mungkin kalau untuk tinggal di rumah sakit itu seminggu, 2 minggu, taruhlah 3 bulan, mereka masih bisa cari kontrakan di sekitar rumah sakit. Cari kontrakan di rumah sakit untuk bisa nungguin anaknya. Which is costly ya. Ya, tapi terus dari mana uangnya? Udah nggak kerja, orang tuanya karena dia mendampingin anaknya, harus nyiapin makan untuk dirinya sendiri karena anaknya udah ditanggung, dan harus bertahan kan, makannya bukan cuma sehari sekali kan, makan, minum, dan mandi, cuci, itu semua di mana. Jadi disitulah terpikir rumah singgah adalah menjadikan faktor utama yang harus kita sediakan, sebab ketidakberhasilan atau seringnya gagalnya pengobatan itu adalah mereka tidak sanggup lagi untuk berobat, membawa atau mendampingi anaknya berobat. Nah, pengalaman apa yang menyebabkan Bu Ira ini terinspirasi untuk menyediakan rumah singgah bagi mereka? Ya, saya sendiri sih kalau boleh jujur, saya beruntung bahwa saya bisa berobat di luar negeri. Nah, tapi di luar negeri pun kami juga tinggal di rumah singgah. Ya, jadi hal yang lumrah untuk di luar negeri itu, dan di luar negeri itu bahkan rumah sakit pun juga menyediakan kamar untuk orang tua yang dari jauh untuk dapat jatah tinggal di situ. Tetapi jatahnya kamar juga nggak banyak kalau di rumah sakit. Yang waktu dulu tahun pertama saya mengantar anak saya berobat itu tahun 84. 84. Tahun 84. Di saya negara bawa mana itu? anak saya di Amsterdam. Oh, oke. Itu tuh nggak ada, belum ada rumah singgah. Belum ada rumah singgah. Tapi toh saya harus tinggal di situ. Apa yang dilakukan? Saya ditawarkan tidur di mana? Di kamar mandi. Bayangin di Belanda. Kamar mandi rumah sakit. Kamar mandi rumah sakit. Kamar mandi Oh, rumah itu sakit benar. itu kan kamar mandi kering. Dan ada kamar mandi khusus untuk pasien-pasien disabilitas. Jadi yang ada kerennya, yang pasien dinaik turun. Itu kan keren, jarang dipakai. Saya tinggal di situ. Tidur di situ kalau malam. Jadi kalau malam saya disediain tempat tidur lipat dengan segala macam selimut segala macam. Kamu boleh tinggal di situ karena orang tua itu wajib dekat anaknya. Ya. Itu juga salah satu kunci yang saya belajar, bahwa anak itu kalau berobat harus didampingi orang tua, dan orang tua pun juga harus siap menghadapi itu semua. Ya. Itu kira-kira. Oke, saya beralih ke Dokter Andi ini. Iya. Jadi melihat pengalaman begitu dari Bu Ira, apakah pengalaman Dokter Andi sebagai seorang medis yang bergelut di bidang kanker anak, apakah penyediaan rumah singgah itu match dengan kebutuhan yang ada di rumah sakit? Ya sebenarnya itu sangat berhubungan ya Ibu Ira. Karena apa? Walaupun pada awalnya banyak orang itu berpikir hanya gini, seperti yang dipikirkan tadi, bahwa oh kalau kanker harus kemo, harus operasi. Kalau sudah kemo, operasi selesai, ya pulang, nanti datang lagi, masuk lagi. Itu memang pemikiran sederhana dari banyak orang tua. Dan itu terbukti dari pengalaman dari pasien-pasien saya pada anak-anak kanker yang berobat di tempat kami. Nah, padahal sebelum anak itu memulai kemoterapi, itu prosesnya tidak hanya pendek. Maksudnya apa? Dia akan menjalani serangkaian pemeriksaan
yang itu perlu waktu yang nggak pendek juga. Misalnya dia harus menunggu pemeriksaan CT scan, pemeriksaan MRI, aspirasi sumsum tulang, yang mana pemeriksaan itu belum tentu bisa diselesaikan dalam waktu beberapa hari, bisa aja 1-2 minggu bahkan beberapa bulan. Nah, sehingga hal tersebut tidak memungkinkan anak itu di rumah sakit terus-terusan hanya untuk menunggu pemeriksaan. Karena apa? Namanya saja adalah rumah sakit, rumah orang-orang atau anak yang sakit. Di situ berbagai macam penyakit ada, mulai dari infeksi atau non-infeksi, yang mana anak dengan kanker itu kekebalan tubuhnya turun. Sehingga kalau mereka terpapar terlalu lama dengan orang-orang yang sedang sakit, bisa jadi mereka tambah sakit. Sehingga mereka harus pulang. Nah, kalau rumahnya jauh, luar kota, atau mungkin saja antar hanya kabupatennya berdekatan lah, misalkan Surabaya dengan Sidoarjo, yang ditempuh dalam waktu 20 atau 30 km jaraknya, atau ditempuh dalam waktu 1 jam atau sampai 2 jam. Tapi kalau kondisi anak itu tidak memungkinkan untuk pulang, sehingga dirawat di rumah sakit juga saat itu belum saatnya, nah dia harus butuh tempat tinggal. Pada awalnya memang banyak anak itu tidak mau tinggal di rumah singgah atau apalah istilahnya, rumah singgah atau tempat penampungan, berbagai macam istilahnya. Tetapi setelah sekian lama mereka akan terbiasa. Karena apa? Yang awalnya berpikir bahwa di rumah singgah itu kayak nggak ada temannya, ternyata banyak temannya. Nah, itu kalau masih tahap untuk menegakkan diagnosis, belum mulai. Nah, treatment. Masih belum diobati anaknya. Nah, ketika sudah diobati, itu rumah singgah sangat-sangat bermanfaat. Karena apa? Ketika seorang anak itu sudah mulai kemoterapi atau mulai pengobatan terhadap kanker, misalkan operasi atau radiasi atau kombinasi, akan mulai timbul efek samping. Kalau anak-anak itu tinggal pulang jauh, yang observasi tidak ada. Ketika mereka ada masalah harus ke rumah sakit, perlu waktu lama, perlu transportasi, dan tidak ada yang mengingatkan, oh anaknya ini lagi ngedrop kondisinya. Nah, kalau tinggal di rumah singgah dengan misalkan sesama orang tua yang punya anak yang serupa, dia bisa mengingatkan, Bu, Pak, anaknya ini mungkin HB-nya turun, perlu transfusi. Nah, padahal orang tua berpikir kan belum jadwalnya kontrol. Nah, itu dengan yang lain terjadi. itu bisa mengingatkan. Betul. Ayo segera kontrol. Apalagi ada pengurus yayasan atau pengurus di rumah singgah, sehingga apa? Nah, mereka akan mengingatkan, ayo segera ke rumah sakit ini, bapaknya belum datang, bapaknya masih pulang, saya hanya berdua. Nanti anggota keluarga dari sesama penderita kanker atau dari pengurus yayasan bisa membantu ke rumah sakit. Itu sangat bermanfaat bagi pasien kami. Karena kejiwaan anak itu harus dijaga. Pasien kanker kita kadang hanya berpikir bahwa ngobati. Tapi anak-anak yang tiap hari ditusuk, tiap hari mungkin masuk obat, itu akan ada kejenuhan. Kalau tinggal di rumah sakit berbaring pada tempat yang sama, sehingga pulang pun kadang cukup 1 hari, 2 hari, itu secara psikis bagi anak itu sangat bermanfaat. Sehingga dengan adanya rumah singgah dari YKK ini ya sangat membantu sekali bagi penanganan pasien kanker. Saya rasa tidak hanya di Surabaya ya, di tempat lain yang ada YKK saya rasa juga sangat bermanfaat itu kalau dalam aspek pengobatan. Belum lagi nanti manfaat-manfaat lain tentang edukasi. Ketika dia berada di rumah singgah, dia akan kembali ke rumahnya sehingga dia bisa memberikan penjelasan kepada saudaranya atau teman-temannya di rumah terhadap apa yang terjadi di dalam rumah sakit atau di YKK, di rumah singgah itu tadi. Itu diantaranya ya. Ya, pada prinsipnya kan rumah sakit bukan rumah atau tempat terbaik bagi anak untuk tinggal, walaupun dia membutuhkan itu. Tapi Bu Ira, anak-anak yang dirawat itu kan membutuhkan support tidak hanya fisik,
karena tadi Dokter Andi sudah bilang bahwa dia butuh karena untuk menghemat jarak, waktu, kemungkinan infeksi. Ada satu kebutuhan anak yang yang penting juga, yaitu aspek psikologis, ketentraman. Dia butuh sekolah, dia butuh bermain. Apa yang Bu Ira tawarkan?